Perkembangan teknologi digital telah melahirkan metode jual beli yang semakin praktis. Salah satunya adalah jual beli online. Hal ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Cukup dengan perangkat yang telah terhubung ke internet. Bagi banyak orang, terutama di era modern ini, jual beli online menjadi salah satu solusi praktis yang menawarkan kemudahan. Masyarakat dapat membeli barang tanpa harus mendatangi lokasi fisik, dan penjual bisa memasarkan produknya ke lebih banyak orang, bahkan hingga ke skala internasional. Namun, dalam praktiknya, jual beli online tidak terlepas dari tantangan, terutama dari perspektif hukum Islam. Pertanyaan tentang keabsahan dan kesesuaian jual beli online dengan prinsip-prinsip syariah sering muncul, mengingat adanya potensi resiko seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, dan unsur-unsur lain yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian, apa sih pengertian dari jual beli online? Dalam Islam, kegiatan ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang mencangkup aktivitas tukar-menukar barang, jasa, atau hal-hal bermanfaat lainnya dengan cara yang telah ditentukan. Menurut KBBI, jual beli adalah perjanjian mengikat antara penjual sebagai pemberi barang dengan pembeli sebagai pihak yang membayar. Menurut Rahmat Syafi'i, dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mendatangkan manfaat. Secara sederhana, jual beli online adalah transaksi virtual melalui perangkat jaringan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara pembeli dan penjual. Dalam Islam, prinsip dasar transaksi adalah keadilan, transparansi, dan saling ridho. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Kita masuk ke dasar hukum jual beli online. Hukum jual beli online dapat dijelaskan dengan berpegang pada prinsip umum dalam Islam bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam praktiknya, jual beli online diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat, antara lain 1. Tidak mengandung unsur riba. 2. Tidak terdapat unsur penipuan atau gharar atau ketidakjelasan. 3. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal. Hadis Rasulullah juga mendukung hal ini dengan menyarankan keterbukaan dan kejujuran dalam transaksi jual beli. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang artinya sesungguhnya pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Syarat sahnya jual beli online dalam Islam, para ulama sepakat bahwa akad jual beli online sah apabila terdapat 1. Ijab dan qabul yang disampaikan secara jelas melalui media komunikasi. 2. Barang yang dijual adalah halal dan tidak termasuk ke dalam barang yang haram. 3. Tidak terdapat unsur penipuan, misalnya barang yang tidak sesuai dengan yang telah dideskripsikan. Mazhab Syafi'i dan ulama kontemporer lainnya juga menyetujui jual beli online jika akad dilakukan secara virtual
dengan syarat seluruh informasi mengenai produk disampaikan secara lengkap. Namun, jual beli dianggap tidak sah bila terjadi transaksi dengan unsur gharar atau adanya ketidakjelasan. Misalnya, barang yang tidak tersedia saat akad. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus jual beli online yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Contoh jual beli yang diperbolehkan adalah transaksi melalui situs resmi yang mencantumkan harga, deskripsi produk, serta estimasi waktu pengiriman. Sedangkan contoh jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah praktik dropshipping tanpa kepemilikan barang. Nah, dropshipping adalah model bisnis online di mana penjual tidak perlu menyimpan stok produk yang dijual. Dalam sistem ini, penjual akan memasarkan produk dari pihak ketiga, lalu membeli dan mengirim produk tersebut ke pelanggan saat ada yang memesan. Hadis yang melarang praktik ini diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, yang artinya, janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Abu Daud. Ulama membolehkan sistem dropshipping bila penjual bertindak sebagai agen yang menyediakan informasi. Namun, transaksi final tetap dilakukan oleh pihak yang memiliki barang. Pendapat ulama kontemporer menurut Syafi'i dalam fikih muamalah kontemporer, jual beli online diperbolehkan apabila syarat-syarat jual beli dalam Islam terpenuhi. Pandangan ini juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan bahwa jual beli online sah jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli serta barang atau jasa yang ditransaksikan itu halal. Jadi, kesimpulannya, jual beli online dianggap sah menurut Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung riba, gharar, dan penipuan. Transaksi online memerlukan ketelitian untuk menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Hadis Nabi SAW mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dalam perdagangan yang harus selalu menjadi panduan bagi seorang muslim dalam melakukan transaksi online. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, jual beli online tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi. Pandangan ulama seperti Syafi'i dan pendapat kontemporer memberikan kemudahan bagi umat muslim dalam melakukan transaksi modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan saya mengenai hukum jual beli online dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.